Dengan senyuman percaya diri, Jiwon mengatakan bahwa ia menggambar hanya karena hobi. Tentu saja, mendengar bahwa menggambar hanya dianggap sebagai hobi membuat wajah pemuda itu berubah gelap. Melihat ekspresi pemuda tersebut yang tampak terganggu oleh kata-katanya, Jiwon merasa khawatir, bahkan membayangkan kemungkinan pemuda itu akan menyerangnya. Namun, pemuda itu kemudian kembali tenang dan, dengan nada yang tidak terlalu yakin, ia menganggap Jiwon berbohong, karena menurutnya, dari segi penggunaan warna dan kuas yang dimiliki Jiwon, sangat jelas bahwa ia bekerja di bidang yang berhubungan dengan seni. Jiwon hanya diam, memejamkan mata sejenak, dan menggelengkan kepala, seraya berpikir bahwa pekerjaannya sebagai kasir tidak ada kaitannya dengan seni. Pemuda itu tampaknya tidak mau menyerah dan terus menanyakan universitas mana tempat Jiwon kuliah. Jiwon menatap pemuda itu dan menjelaskan bahwa ia tidak kuliah di universitas manapun, dan menggambar hanyalah sebuah hobi baginya, sesuatu yang ia lakukan untuk bersenang-senang tanpa perlu pergi ke universitas. Dengan tampang percaya diri yang semakin muncul di wajahnya, pemuda itu bertanya tentang Jiwon pasti tahu soal gambarnya yang jauh lebih bagus dari punya Jiwon. Jiwon merasa bingung dengan maksud pemuda tersebut. Melihat pemuda itu sepertinya merujuk pada sebuah komentar dari bocah yang mengatakan hal seperti itu, Jiwon akhirnya memahami apa yang sebenarnya ingin pemuda itu tanyakan. Ternyata, semua ini bermula dari ucapan bocah nakal yang mengatakan gambaran Jiwon lebih bagus dari pemuda itu. Dengan tenang, Jiwon akhirnya menjawab bahwa gambaran pemuda itu jauh lebih bagus. Mendengar jawaban Jiwon, pemuda itu tersenyum dan tertawa kecil, merasa puas dengan pujian itu. Ia pun memuji dirinya sendiri, merasa bakatnya begitu hebat, dan senang Jiwon akhirnya bisa melihatnya. Lalu, Jiwon bertanya apakah hanya itu yang ingin pemuda itu katakan padanya. Tapi, pemuda itu menyatakan bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin disampaikannya. Dengan percaya dirinya, ia mengulurkan tangannya sembari mengatakan bahwa namanya adalah Seon Wo-young. Dan ia berharap mereka bisa saling mengenal lebih baik di masa depan. Jiwon terkejut mendengar perkenalan itu dan bertanya-tanya mengenal siapa? Dan dengan siapa? Seon menjawab dengan santai, bahwa tentu saja ia ingin mengenal Jiwon. Dan ia menambahkan bahwa ia tidak mungkin mengatakan ini kepada anak-anak yang ada di sini. Mendengar pemuda itu menyebut mereka, anak-anak. Yeondu menjadi kesal dan segera berkata, Yeondu dan Seyun bukan anak-anak. Seon kemudian meladeni Yeondu dan bertanya, berapa umurnya? Dengan santai dan percaya diri, bahwa Yeondu berumur 5 tahun. Mendengar itu, Seon tertawa kecil dan berkata, bahwa mereka berdua masih anak-anak jika umurnya hanya segitu. Yeondu semakin kesal, tetapi bingung bagaimana cara membalas perkataan Seon. Akhirnya, dengan penuh kekesalan, Yeondu berkata, kamu juga anak kecil. Seon, yang tidak mau kalah, menanggapi dan menanyakan apa yang Yeondu katakan tadi, dan dengan tegas menjawab, bahwa dirinya berumur 18 tahun. Seyun, yang selama ini diam, tampak mengejek dan dengan santai mengatakan bahwa guru mereka pernah bilang, kalau badanmu pendek, berarti kamu masih anak kecil. Yeondu yang merasa dibantu oleh Seyun, segera berbalik dan melihatnya. Sementara Seon hanya bisa tertawa dan menjelaskan bahwa tinggi badannya rata-rata, dan Seon pun melanjutkan, bahwa ia masih dalam masa pertumbuhan. Namun, tampaknya Seon menemukan lawan yang tak mudah ditaklukkan. Karena dengan senyum mengejek, Seyun menjawab, jika Seon ingin bisa tumbuh tinggi, Seyun menyarankan untuk dia rajin minum susu. Seon yang mulai tak berdaya hanya bisa melemparkan kata-kata, mengatakan bahwa yang seharusnya minum itu mereka berdua. Tapi Seyun yang tetap santai menjawab bahwa ia memang minum susu setiap hari. Mendengar balasan dari Seyun, Seon semakin kesal, namun akhirnya ia menoleh ke arah Jiwon ketika Jiwon bertanya, ada urusan apa kamu ingin berkenalan dengan saya? Seon pun menjawab dengan nada yang lebih tenang mengatakan ia sangat suka bertemu dengan orang-orang yang memiliki bakat seni. Bagi Seon, orang yang memiliki bakat seperti dirinya itu bukanlah hal yang biasa. Bakatnya dalam menggambar sangat luar biasa, bahkan ia merasa bahwa bakat itu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan. Karena itu, ia ingin sekali meminta nomor telepon Jiwon. Namun, begitu mendengar permintaan itu, Jiwon hanya terdiam sejenak, tampak berpikir sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Beberapa saat kemudian, rombongan Jiwon pun berjalan bersama lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan riang, berbicara tentang berbagai hal. Ibu Seyun, yang berjalan di samping Jiwon, bercerita dengan antusias. Ia memuji Seon sebagai anak yang sangat menarik dan penuh potensi. Namun, di sisi lain, Jiwon hanya bisa menghela napas panjang dan mengeluh. Baginya, Seon adalah masalah yang tak ada habisnya, yang menguras hampir seluruh tenaganya. Jiwon merasa kewalahan dengan segala tingkah laku Seon. Dengan tawa dan canda, Ibu Seyun berkata bahwa bukannya Seon yang membuat Jiwon lelah, melainkan kegiatan menggambar itu sendiri. Jiwon pun segera membantahnya karena saat ia menggambar, bukanlah sesuatu yang melelahkan baginya. Dan saat ia menggambar itu justru terasa sangat menyenangkan dan memberi ketenangannya. Ibu Seyun pun tersenyum dengan penuh pengertian. Ia menyadari bahwa saat Jiwon menggambar, ia selalu terlihat bahagia, bahkan tak jarang tersenyum lepas. Jiwon terkejut mendengar itu. Ia merasa malu dan tidak percaya. Ia bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ia benar-benar tersenyum saat menggambar.
Rasa malu muncul begitu saja, karena ia merasa telah berusaha keras untuk menyembunyikan ekspresi bahagianya itu. Namun, Ibu Seyun tampaknya benar-benar memperhatikannya. Ibu Seyun pun kemudian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Benarkah kamu menggambar karena hobi? Karena menurut saya, gambar-gambarmu sangat bagus untuk seseorang yang hanya sekadar melakukannya sebagai hobi. Bahkan, Ibu Seyun menambahkan bahwa barisan antrian untuk membuat gambar Jiwon lebih panjang dibandingkan dengan gambar Seon. Jiwon pun menjelaskan dengan tenang, bukan karena gambar saya bagus. Sebenarnya, Seon dan saya fokus pada hal yang berbeda saat menggambar. Seon lebih suka menggambar potret dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di depannya. Itu berarti ia menggambar dengan konsep potret diri yang ia pahami. Ia melanjutkan penjelasannya. Sedangkan saya lebih tertarik pada harmoni. Saya menggambar dengan memikirkan keseluruhan suasana, bukan hanya objek yang ada. Saya memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin orang lain lewatkan. Karena bagi saya, detail kecil itu sangat penting. Dengan penjelasan tersebut, Jiwon menggambarkan bahwa ia tidak sekadar menggambar objek, tapi juga mempercantik gambaran yang ada. Ibu Seyun pun akhirnya mengerti, memahami cara Jiwon berpikir dan mengapa gambarnya selalu memiliki kesan yang berbeda. Tiba-tiba, Yeondu yang berjalan di samping mereka menunjuk ke arah burung yang terbang di langit dan bertanya pada papanya. Kenapa burung itu bisa ada di luar papa? Jiwon tersenyum dan menjelaskan kepada Yeondu. Itu adalah burung merpati, Yeondu. Burung itu bukan burung yang tinggal di kebun binatang, melainkan burung liar yang sering kita lihat terbang di luar. Setelah Jiwon selesai menjelaskan, ia berbalik dan melihat Ibu Seyun yang sedang menatap gambar potret dengan wajah memerah. Namun, ada sesuatu yang tampak mengganjal di benak Ibu Seyun. Jiwon pun merasa heran dan bertanya, kenapa Ibu Seyun menatap gambar saya seperti itu? Ibu Seyun terlihat panik dan terkejut, bingung harus menjawab apa. Namun, ia akhirnya tersenyum dan berkata, "Oh, tidak ada apa-apa, saya hanya penasaran bagian mana dari diri saya yang dipercantik dalam gambar ini." Jiwon terdiam sejenak, merasa canggung mendengar pertanyaan itu. Ia merasa sedikit terbebani dengan kata-katanya yang mengatakan bahwa ia mempercantik gambar itu. Ia pun tertawa pelan dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang perlu dipercantik dalam gambar itu, yang penting adalah bagaimana menangkap esensi dari objek yang saya gambar." Mendengar penjelasan itu, wajah Ibu Seyun semakin memerah. Ia pun penasaran dan bertanya dengan sedikit gugup. "Mengapa begitu, Jiwon? Apa maksudmu?" Jiwon menjawab dengan bijak, "Ada juga model yang tak perlu diperindah. Terkadang, keindahan alami itu sendiri sudah cukup." Perkataan Jiwon membuat wajah Ibu Seyun semakin merah padam. Hal itu membuat putrinya yang berjalan di sampingnya, Seyun, menatap ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kenapa wajah ibu merah?" Dengan panik, Ibu Seyun segera menegur anaknya, bahwa wajahnya tidak merah sama sekali. Namun, Seyun menatap ibunya dengan serius dan mengatakan, "Itu sangat merah, Ibu." Akhirnya, Ibu Seyun hanya bisa tertawa malu dan berkata, "Mungkin karena kita sudah terlalu banyak berjalan." Mendengar itu, Jiwon terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata yang baru saja ia ucapkan dapat membuat Ibu Seyun merasa seperti itu. Dalam hatinya, Jiwon berpikir, mungkin Ibu Seyun sering mendengar pujian tentang kecantikannya dari orang-orang di sekitarnya. Itu membuatnya semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Ibu Seyun. Dengan penuh semangat, Jiwon kemudian mengajak anak-anak untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo, kita lihat monyet berikutnya," ajaknya. Yeondu dan Ibu Seyun dengan serentak setuju, dan mereka melanjutkan perjalanan bersama, merasakan kebahagiaan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Terlihat sekumpulan orang yang sedang mengamati seekor monyet melalui kaca transparan di kebun binatang. Di antara mereka, Jiwon memperlihatkan sebuah patung monyet kepada Yeondu, yang kemudian bertanya, apakah monyet itu berwarna merah? Jiwon dengan yakin menjawab, "Ya, benar, monyet itu memang berwarna merah." Namun, meski begitu, Jiwon masih merasa bingung. Ia berpikir-pikir, kenapa Ibu Seyun hanya diam saja sejak tadi. Dengan tawa kecil, Seyun akhirnya menjawab, karena ibunya juga merah. Jiwon yang mendengarnya hanya tersenyum dan sedikit terkejut. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di salah satu kandang monyet yang berisi babon. Jiwon mengajak yang lainnya untuk melihat monyet babon yang sedang duduk diam di dalam kandang. Monyet babon itu hanya duduk santai dan menggaruk-garuk tubuhnya. Yeondu, yang melihatnya, penasaran dan bertanya kepada papanya, "Apa yang dilakukan monyet itu, Pak?" Jiwon terdiam sejenak, mencoba memahami perilaku monyet tersebut. Sementara itu, babon itu terus duduk dan menggaruk-garuk dirinya tanpa berhenti. Dengan senyuman, Jiwon akhirnya menjawab, "Monyet itu sedang menggaruk-garuk kakinya." Di sampingnya, Yeondu yang tampak lebih antusias kembali menyapa babon itu dan bertanya, "Apakah kakimu gatal?" Namun, babon itu tetap diam dan tidak merespons sama sekali. Yeondu yang merasa diabaikan sangat terkejut dan sedikit kecewa. Jiwon yang melihat kejadian tersebut hanya bisa berpikir bahwa babon itu memang pintar. Namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan babon ini dibandingkan dengan monyet lainnya.
Babon ini tampaknya tidak tertarik atau tidak peduli dengan keberadaan anak yang lucu dan ceria seperti Yeondu. Melihat itu, Jiwon kemudian mengajak Yeondu untuk melihat monyet lainnya yang tampaknya lebih aktif. Yeondu merasa bingung dan penasaran, apa maksudnya monyet lainnya? Tak lama kemudian, mereka sampai di kandang monyet tipe simpanse. Jiwon memperkenalkan simpanse itu kepada Yeondu dan menawarkan untuk menyapanya. Yeondu yang masih berada di pelukan Jiwon menatap simpanse itu dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, akhirnya Yeondu memberanikan diri untuk mencoba menyapa simpanse tersebut. Namun, sama seperti Babon, simpanse itu juga tidak merespons. Melihat hal tersebut, Jiwon merasa cemas dan berpikir untuk mencari tempat lain sebelum melihat Yeondu semakin sedih. Tetapi tiba-tiba, salah satu simpanse mendekati mereka dan membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat simpanse itu mendekat, Yeondu yang penuh kegembiraan berteriak kepada papanya, "Itu simpanse, Pah." Jiwon pun tersenyum dan menjawab, "Iya, dia datang untuk menyapa Yeondu." Senang sekali, Yeondu mulai bertanya kepada simpanse itu, "Berapa umurmu, simpanse?" Yeondu baru 5 tahun. Simpanse itu berteriak keras dan membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat respons dari simpanse itu, Jiwon tersenyum dan berpikir, mungkin setelah ini, Yeondu akan bercita-cita menjadi penjaga kebun binatang. Yeondu yang semakin senang kemudian bertanya lagi, "Makanan apa yang kamu suka, simpanse?" Namun, tiba-tiba simpanse itu kembali diam, lalu menutup mulutnya sambil membengkakkan pipinya. Yeondu sangat senang melihat tingkah laku simpanse itu. Tetapi Jiwon merasa curiga dan mulai merasakan ada yang aneh dengan simpanse tersebut. Beberapa saat kemudian, simpanse itu membuka mulutnya kembali, dan secara tiba-tiba, air liur mengalir keluar dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Jiwon langsung panik dan berteriak, "Awas, jangan terlalu dekat." Keanehan ini membuat Jiwon semakin waspada. Meskipun Yeondu merasa lucu melihat tingkah simpanse tersebut, Jiwon tahu ada sesuatu yang tidak beres dan ia segera menarik Yeondu menjauh. Berharap kejadian itu tidak berlanjut lebih buruk lagi. Jiwon dengan sigap menarik Yeondu ke dalam pelukannya, untuk menghindari ludahan dari simpanse yang mengarah kepada mereka. Jiwon merasa lega karena berhasil menghindari ludahan itu, dan sangat bersyukur bisa terhindar dari masalah yang mungkin timbul. Ia menatap simpanse dengan rasa ngeri, masih tidak percaya bahwa diri simpanse itu bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian, Yeondu pun berbalik dan menatap simpanse tersebut sembari bertanya dengan penasaran. "Apa simpanse itu nakal papa?" Jiwon hanya bisa mengangguk sambil tersenyum dan kemudian bertanya kepada Yeondu tentang keadaannya. Untungnya, Yeondu baik-baik saja dan tidak terluka. Jiwon pun merasa sedikit menyesal karena tidak melihat pengumuman yang tertera di dekat area tersebut, yang memperingatkan tentang simpanse yang suka meludah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kandang burung kakak tua. Melihat burung tersebut, Yeondu berseru dengan semangat, "Wah, itu burung kakak tua." Ia lalu bertanya kepada Seyun apakah itu benar-benar burung kakak tua. Seyun merasa sangat senang melihat burung tersebut dan berkata, "Aku ingin membawa satu burung kakak tua itu pulang." Jiwon kemudian mengajak Yeondu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, Yeondu sangat antusias dan bertanya dengan penasaran, "Kemana lagi kita akan pergi?" Jiwon menjelaskan bahwa mereka sudah melihat semua hewan di kebun binatang, dan mereka akan segera keluar. Ia juga tidak lupa menanyakan pendapat Ibu Seyun mengenai hal ini. Ibu Seyun terdiam sejenak, kemudian dengan mengeluarkan tiketnya, ia mengatakan bahwa itu benar dan mereka memang membeli tiket untuk melihat kebun binatang. Tiba-tiba, Jiwon teringat sesuatu dan langsung mengajak semua orang untuk segera pergi. Yeondu terlihat bingung dan bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" Jiwon hanya tersenyum dan menjawab, "Kita akan pergi ke tempat yang menyenangkan." Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melihat peta kebun binatang yang menunjukkan bahwa taman bermain anak dibagi menjadi 2 area berbeda. Area atas untuk taman hiburan, dan area bawah untuk kebun binatang. Di taman hiburan, mereka menemukan berbagai macam atraksi yang menarik. Ketika mereka sampai, Yeondu sangat kagum dan terpesona melihat semua permainan yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Jiwon mulai berpikir tentang permainan mana yang harus mereka coba terlebih dahulu dan berusaha mencari permainan yang lebih sederhana. Akhirnya, Jiwon menawarkan untuk menaiki kereta tupai terlebih dahulu dan meminta pendapat Ibu Seyun. Tentu saja, Ibu Seyun setuju dengan ide itu. Di depan wahana, mereka melihat ada seorang pengunjung yang sedang berteriak kegirangan. Jiwon pun menatap Yeondu dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut untuk bermain itu?" Yeondu dengan senyum lebar dan rasa ingin tahu yang besar memandangi wahana itu. Lalu, dengan percaya diri, ia mengatakan, Yeondu sedikit takut, tapi Yeondu masih bisa naik itu. Jiwon memuji keberanian Yeondu, yang membuat Yeondu semakin senang. Ia pun bertanya, "Apakah papa juga akan menaiki wahana itu?" Jiwon dengan tersenyum menjawab, "Tentu saja, kita akan naik bersama-sama." Saat mereka akan naik, seorang petugas menjelaskan bahwa anak-anak harus diukur tinggi badannya sebelum naik wahana. Jiwon mulai cemas dan bertanya tentang batasan tinggi badan yang diperbolehkan. Petugas menjelaskan bahwa anak yang didampingi harus berusia minimal 36 bulan, dan memiliki tinggi badan minimal 30 cm.
Jiwon kemudian bertanya tentang wahana lainnya, seperti wahana naga, apakah ada batasan tinggi badan juga. Petugas tersebut menjelaskan bahwa wahana naga tidak memiliki batasan tinggi badan, asalkan didampingi orang dewasa. Hal itu membuat Jiwon terkejut, dan ia protes karena menurutnya wahana naga lebih menegangkan daripada wahana lainnya. Namun, petugas itu menjelaskan bahwa setiap wahana memiliki peraturan keamanan yang berbeda-beda, dan tinggi badan tidak ada hubungannya dengan tingkat ketegangan wahana. Ketika Seyun diukur tinggi badannya, ia mendapatkan hasil 103 cm dan merasa sangat bangga. Dengan senang hati, ia mengatakan kepada Yeondu, "Nanti kamu naik di belakangku, ya?" Yeondu hanya mengangguk dengan senyuman yang lebar. Namun, ketika giliran Yeondu tiba, ia mulai cemas. Petugas mengukur tinggi badan Yeondu dan membacanya, 98 cm. Ini membuat Yeondu sangat sedih dan kecewa. Dengan wajah yang penuh kekecewaan, ia mengadu pada papahnya. "Papa, Yeondu tidak bisa naik wahana tupai." Jiwon pun meminta Yeondu untuk tegak berdiri dan menahan napasnya. Yeondu mengikuti arahan papahnya dan dengan susah payah berusaha untuk tetap tegap. Akhirnya, setelah pengukuran ulang, petugas memberikan selamat kepada Yeondu karena tinggi badannya sudah mencapai 100 cm. Jiwon sangat senang dan bersyukur, serta mengucapkan terima kasih kepada petugas tersebut. Dengan gembira, Yeondu berseru, "Sekarang Yeondu bisa naik wahana tupai." Jiwon memuji keberanian Yeondu yang hebat, dan mereka pun dengan semangat menaiki wahana tupai. Saking senangnya, Yeondu berteriak dengan gembira sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Sementara itu, Jiwon merasa wahana tupai ini sangat cepat dan mulai bertanya-tanya apakah Yeondu baik-baik saja. Yang terlihat di wajah Yeondu hanyalah kebahagiaan dan kegembiraan yang tulus. Jiwon hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Yeondu memegang pegangan dengan erat. Melihat papahnya yang diam saja, Yeondu pun bertanya penasaran, "Papa, kamu baik-baik saja?" Jiwon hanya tertawa kecil dan mengangguk, meskipun wajahnya sedikit tampak suram. Setelah itu, mereka melanjutkan permainan lain, seperti mobil balap-balapan. Namun, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil Seyun dan ibunya, yang membuat Jiwon dan Yeondu sangat kaget sementara yang menabrak mereka terlihat sangat senang menikmati permainan tersebut. Yeondu juga merasa sangat senang saat bermain wahana kuda-kudaan. Ia tertawa riang ketika memainkannya. Setelah itu, mereka mencoba wahana pesawat-pesawatan, di mana Yeondu dengan ceria berseru, "Papa, kita berputar-putar." Mereka menaiki wahana satu persatu, mencoba semua permainan yang disediakan di taman hiburan tersebut. Setiap wahana membawa sensasi yang berbeda, namun semua permainan itu membuat Jiwon sangat capek dan kelelahan. Ia sudah sangat lama tidak bermain wahana seperti itu. Badannya terasa pegal dan otot-ototnya mulai lelah. Sementara itu, Yeondu yang ada di sampingnya berjalan dengan percaya diri. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang terlihat jelas, seperti anak kecil yang tak sabar menikmati setiap detik petualangannya. Lalu, Ibu Seyun menunjuk salah satu wahana dan mengatakannya pada Jiwon. Ia mengatakan bahwa dia dan Seyun akan menaiki wahana tersebut, dan bertanya apakah mereka juga ingin ikut. Jiwon merasa canggung dan menatap wahana itu dengan ragu. "Itu kereta naga," katanya pelan, mencoba menahan kecemasannya. Ibu Seyun menatap Jiwon dengan senyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, bukan permainan yang terlalu menakutkan kok. Anak-anak yang berusia 5 tahun juga bisa bermain wahana naga ini." Meskipun Jiwon masih merasa ragu, Ibu Seyun memberitahunya bahwa Seyun, anaknya, juga ingin naik. Hal itu membuat Jiwon berpikir sejenak. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti mereka dan menaiki wahana itu. "Yeondu, wahana ini sangat menyeramkan dan menakutkan," kata Jiwon dengan suara rendah, mencoba meyakinkan Yeondu untuk tidak ikut. Ia menyarankan agar mereka hanya menyaksikan Ibu Seyun dan Seyun yang menaikinya saja. Yeondu diam dan menatap wahana naga tersebut, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Jiwon berpikir dalam hati, Yeondu pasti tidak akan suka dengan hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Namun, perkiraan Jiwon salah. Dengan senyum lebar di wajahnya, Yeondu menatap Jiwon dan berkata, "Yeondu mau naik kereta naga itu papa?" Jiwon terkejut. Ia merasa bingung karena menurutnya, jika anak kecil ingin menaiki wahana seperti itu, harus ada pendamping. Jiwon ingin menanyakan kepada Ibu Seyun apakah ia bisa menemani Yeondu. Namun ia merasa khawatir itu akan merepotkan Ibu Seyun, karena ia harus mengantri 2 kali. Yang lebih membingungkan, Yeondu dengan percaya diri menyatakan ingin naik bersama Jiwon. Rasa cemas memenuhi hati Jiwon, dan ia merasa tidak bisa meminta bantuan kepada Ibu Seyun karena ia takut. Dengan sedikit ragu, Jiwon akhirnya memutuskan untuk mengajak Yeondu naik bersama. Tentu saja, keputusan itu membuat Yeondu sangat senang. Wajahnya yang semula cemas kini berubah menjadi penuh semangat, dan tangannya menggenggam tangan Jiwon erat-erat. Mereka pun mulai mengantri untuk wahana naga itu. Selama menunggu giliran, Jiwon masih merasa cemas. Ia mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang bermain di wahana naga, suara jeritan yang terasa mengerikan bagi dirinya. Jiwon terus menguatkan tekad dalam hati dan berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia mengingatkan dirinya, "Aku bisa melakukannya. Aku harus melakukannya demi Yeondu."
Rasa cemas itu bukan tanpa alasan. Jiwon memiliki fobia ketinggian yang sudah ada sejak lama. Dulu, ketika ia masih di sekolah menengah, ia pernah diajak teman-temannya untuk bermain wahana naga. Namun, karena fobia itu, ia tidak berani ikut. Teman-temannya mengejeknya, menyebutnya penakut karena tidak mau menaiki wahana tersebut. Bahkan, ada yang menyarankan Jiwon untuk hanya mencoba wahana anak-anak, yang terlihat lebih aman dan tidak menakutkan. Mereka tertawa terbahak-bahak, membuat Jiwon merasa malu dan kesal. Namun, saat itu Jiwon memutuskan untuk mencoba wahana pangpang, yang menurutnya lebih aman daripada wahana naga. Namun, begitu wahana itu mulai bergerak, Jiwon berteriak histeris dan memohon agar segera dihentikan. Anak-anak yang berada di dekatnya justru merasa bingung. Seorang anak kecil di belakangnya mengatakan dengan polos, "Ini kan tidak menakutkan sama sekali." Kenangan buruk itu kembali menghantui pikiran Jiwon, membuatnya termenung dan merasa tertekan. Namun, suara Yeondu yang memanggilnya, "Papa," membangkitkan semangatnya. Jiwon menatap Yeondu yang kini tampak sedikit gemetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan, dan tangannya terulur mencari pelindung. Tanpa berpikir panjang, Jiwon menggenggam tangan Yeondu dengan erat. "Jangan khawatir, Papa akan melindungimu," kata Jiwon dengan suara lembut, berusaha meyakinkan Yeondu. Mendengar kata-kata itu, wajah Yeondu langsung berubah ceria, dan semangatnya kembali pulih. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan antrian. Sementara itu, Ibu Seyun dan Seyun yang berada di belakang mereka tampak sedang berdoa agar wahana segera dimainkan. Keanehan itu membuat Jiwon bertanya-tanya dalam hati, mengapa Ibu Seyun bisa begitu percaya diri dan tenang. Akhirnya, pengumuman tentang pemeriksaan sabuk pengaman terdengar. Jiwon memeriksa sabuk pengaman yang dikenakannya, memastikan bahwa semuanya aman. Ia juga meminta Yeondu untuk memeriksa sabuk pengamannya sekali lagi, memastikan semuanya terpasang dengan benar. Tak lama kemudian, terdengar lagi pengumuman untuk memegang pegangan dengan erat-erat. Saat itu, Yeondu yang menggenggam tangan Jiwon, berkata dengan khawatir, "Papa, tanganmu gemetaran." Jiwon hanya bisa tertawa kecil, mencoba menenangkan Yeondu. "Tenang saja, Yeondu. Tangan Papa gemetar bukan karena takut, tapi karena Papa tidak sabar untuk mulai bermain," jelas Jiwon sambil tersenyum. Meskipun begitu, Yeondu masih tampak cemas, namun ia mengangguk mengiyakan, meski wajahnya masih terlihat khawatir. Akhirnya, kereta naga itu mulai bergerak perlahan. Meskipun lambat, gerakan itu membuat Yeondu merasa takut, seolah-olah mereka akan terjatuh. Jiwon dengan tegas mengatakan, "Jangan takut, Yeondu. Papa akan melindungimu, kamu tidak akan jatuh." Yeondu menatap Jiwon dengan cemas dan bertanya, "Apa itu benar, Papa?" Jiwon mengangguk dengan yakin dan berkata, "Tentu saja, itu benar." Dan saat itu, kereta naga mulai mencapai puncaknya. Tiba-tiba, mereka terjun dengan kecepatan tinggi. Wajah Jiwon berubah pucat, dan Yeondu yang masih gemetar menggenggam tangan Jiwon dengan sangat erat, memejamkan matanya dengan ketakutan. Namun, mereka tetap melaju dengan cepat, merasakan sensasi yang begitu menegangkan, namun juga menyenangkan bagi mereka berdua. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.